Kita lanjutkan dialog, saya masih bersama Bung Roni Pangemanan, analis sepak bola, dan melalui sambungan Zoom dengan Bung Fahri Husaini, mantan pelatih Timnas Indonesia. Bung Fahri, langsung saja dengan unsur atau dengan kondisi Rizky Ridho sebagai kapten tidak bermain, siapa yang pantas menggantikan posisinya sebagai kapten? Ya, setahu saya selama ini kan ada penggantian di situ 4 ya di situ yang sering yang menjadi pilihannya pelatih Rizky, kemudian Hafner, Ferrari dan Komang ya. Rizky pasti tidak bisa main karena memang kartu merah itu ya berarti dia harus istirahat di luar itu. Nah, pilihannya sekarang ada di Komang ya, ada Komang. Nah, tinggal kalau 3 siapa yang di tengah, siapa yang di tengah, siapa yang di kanan, siapa yang di kiri itu. Jadi opsinya menggantikan ada 2 kalau saya. Pertama adalah mengganti Rizky dengan tetap formasi 3-4-3. Ya. Yang kedua mengganti Rizky tapi formasinya mungkin bisa berubah karena Irak ini juga main pernah mereka main dengan 4-2-3-1 ya. Kemudian mereka juga main dengan 3-4-3. Nah, ini pendekatan apa yang akan dilakukan oleh STY ketika melihat 2 formasi yang pernah dimainkan Irak ini. Memang ketiadaan Rizky saya yakin pasti akan mempengaruhi ya, terutama dalam hal leadership ya, karena Rizky Ridho ini sepanjang pertandingan, sepanjang pagelaran AFC Cup U23 ini dia salah satu pemain belakang terbaik itu. Ya, saya terus terang kecewa kemarin ketika dia harus mendapatkan kartu merah, karena saya berharap dia akan tampil bisa sampai katakan sampai akhir pertandingan inilah, meskipun kita tidak lolos ke final, tapi di perebutan 3-4 ini Rizky tetap ada di situ karena peluang dia untuk bisa main penuh itu, untuk menjadi pemain terbaik itu terbuka lebar. Atau paling tidak Rizky bisa menjadi masuk di dalam best 11-nya AFC Cup U23 ini. Ya, saya berharap itu kemarin. Tapi oke, ini pertandingan kejadian sudah terjadi juga. Tentu jangan sampai juga mengurangi semangat pemain-pemain lain ya. Bahwa kehadiran Rizky itu penting, tapi mereka harus bisa main. Ada Rizky atau tidak ada Rizky, mereka harus tetap fight dengan Irak. Ya, baik. Kita sama-sama akan melihat bagaimana komposisi ini masih bayangan ya, komposisi bayangan yang akan dimainkan oleh STY untuk pertandingan melawan Irak nanti malam. Kita sambil melihat apakah kalau ini menggunakan formasi 3-4-3 seperti yang Bung Ropan tadi sampaikan. Di lini depan ada siapa, di tengah ada siapa, di belakang ada siapa. Justin di belakang, Komang Teguh di belakang, Muhammad Ferrari di belakang. Ini persis seperti prediksi Anda, Bung Ropan. Sementara di tengah ada Pratama Arhan, ada Ivan Jenner, ada Nathan Choaon, dan ada Ilham Rio Fahmi. Ilham ini sebenarnya tidak main kemarin yang melawan Uzbek ya? Iya, ini bergantian artinya. Ada Fajar, kemudian ada pergantian dengan Rio Fahmi. Sehingga sesi kanan ini yang selalu bisa menjadi tanda tanya. Padahal kita masih punya Bagas. Kita punya Bagas Kava, kita punya Fajar Faturrahman posisinya di kanan ya? Iya, dimainkan di kanan. Untuk bisa mengisi posisi kanan. Dan sementara itu 3 di depan ada Rafael Struijk, ada Marcelino Ferdinand, ada Witan. Ini juga seperti prediksi Anda tadi. Ada Marcelino di depan, ada Rafael, ada Witan begitu. Posisi ini menurut Anda udah paling mumpuni untuk melawan Irak nanti malam? Di depan itu saya pikir memang ini yang terbaik. Ketika Rafael mendapatkan akumulasi kartu tidak bisa bermain kemarin, Ramadan yang tampil tidak optimal main. Pincang ya? Ya, kemudian kita lihat ada Rafael ya. Rafael kembali akan main, tapi 2 di sisinya yang bermain di flank itu tidak akan tergantikan dengan Marcelino di kiri, kemudian ada Witan di kanan. Dan dua pemain ini kita tahu bersama kan, ini matang di tim senior walaupun mereka dalam usia muda, tapi pengalaman mereka sangat bagus. Bung Fahri, 3-4-3 komposisi depan, tengah, belakang sudah Anda lihat. Bagaimana menurut Anda? Ya, ini komposisi ini kan sudah pernah diturunkan STY ya. Saya lupa di pertandingan apa sebelumnya. Tapi memang ini pilihan yang memang harus dilakukan. Bahwa opsinya mengganti Rizky Ridho dengan Komang sudah dilakukan. Tapi tetap pada formasi 3-4-3, itu mungkin pilihan STY ya. Bahwa saya tadi juga ada juga opsi lain, misalnya dia bisa menempatkan
mengganti posisi formasinya menjadi 4-3-3 misalnya atau 3-5-2 misalnya. Tapi tentu itu berisiko karena waktunya juga cukup singkat untuk melakukan perubahan itu. Nah, hanya ya yang saya ingin sampaikan untuk pertandingan nanti malam ini melawan Irak, mereka harus bisa belajar dari bagaimana cara Thailand ya. Thailand di babak penyisihan grup itu Irak kalah 2-0 lawan Thailand ya. Gol Thailand melalui crossing, early cross, ya. Kemudian yang gol kedua dari set piece. Thailand berada dalam tekanan Irak juga, tapi Thailand cukup sabar, cukup mampu memanfaatkan momen-momen penting, momen-momen strategis yang bisa berbuah gol. Ini yang apa namanya kita perlu belajar itu. Jadi tidak perlu merasa terlalu apa ya pressure ya. Ya, berada dalam tekanan itu. Karena terus terang aja, saya merasa bahwa sekarang musuh terbesar pemain-pemain kita itu adalah diri mereka sendiri itu. Ya, bukan kalau mereka tidak mampu mengontrol pujian yang terlalu berlebihan, harapan yang terlalu berlebihan, itu jauh lebih besar tekanannya dibandingkan dengan pemain Irak itu sendiri. Gitu. Nah, kalau Thailand bisa mengalahkan mereka, ya, yang jelas bahwa Thailand itu salah satu musuh bebuyutan kita di ASEAN ini. Saya berharap kita juga bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Thailand kepada Irak itu. Oke. Ya. Bung Ropan, musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Anda melihat bagaimana mental anak-anak ini setelah kalah kemarin melawan Uzbek? Saya pikir mereka harus melupakan ya kejadian kemarin di semifinal itu. Mereka harus keluar dari situ. Sekarang fokus, konsentrasi penuh 100% ditujukan pertandingan malam ini melawan Irak. Ya mereka harus bisa mengembalikan itu. Dan itu harus ada dengan STY, mungkin Pak Ketua Umum harus bisa memberikan motivasi yang baik. Dan saya pikir anak-anak akan melakukan yang terbaik kalau mereka memang dituntut untuk tampil habis-habisan melawan Irak jika ingin lolos ya. Tapi memang mereka harus bisa memilih. Bukan berarti karena mereka kalah di sini mereka tidak akan ke Olimpiade. Mereka kalaupun lawan Irak misalnya, kalau yang terburuk, mereka masih punya jalur playoff yang akan bertarung dengan Guinea nantinya. Tapi kan kalau disuruh... Tapi Guinea bukannya lebih berat daripada Irak? Enggak, kalau saya disuruh memilih, kalau lewat jalur Irak kan itu akan ketemu dengan Argentina, itu akan kuat. Tapi kalau lewat jalur playoff, mereka akan ketemu salah satu dengan ada Selandia Baru yang lebih ringan, yang rata-rata sama seperti Australia yang kita kalahin. Namun saya lebih suka kalau mereka langsung lolos, karena kita kan belum tentu main di playoff lawan Guinea kita bisa menang 50-50 belum tentu juga, tapi kalau kita bisa menang dari sini udah aman. Posisi ketiga walaupun akan ketemu dengan tim-tim kuat, ada Maroko, ada Argentina di sana, nggak usah peduli, kita lawan aja lawan mereka. Jadi malam ini harus menang, harus habis-habisan karena satu tiket yang tersisa slot itu ada di malam ini untuk langsung lolos. Kalau final udah pasti lolos, sudah pasti Jepang sama Uzbek udah pasti dapat. Tinggal ini yang harus mereka bertarung habis-habisan. Pola permainan Irak seperti apa, komposisinya apakah juga bermain 3-4-3 atau selama ini seperti apa yang diturunkan oleh pelatih timnas Irak? Nanti kita bahas di segmen berikutnya. Pemirsa, kami kembali usai jeda.